Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini, karena dengan kalian subscribe akan membuat saya lebih termotivasi untuk mengupload video, dan jangan lupa aktifin notifikasinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang nih, perkenalkan saya Mutia dan alhamdulillah saya lulus tes CPNS tahun 2021 lalu. Di sini saya mau berbagi tips saya dalam menghadapi tes SKB formasi dosen di tahun 2021 lalu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti tes SKB tahun 2023 ini. Oke, untuk tes SKB itu ada 6 poin yang diujikan. Yang pertama itu ada etika dan tridharma perguruan tinggi. Ya, karena kita ambil formasi dosen, otomatis pasti singgungan dengan tridharma perguruan tinggi kan, karena itu tupoksi dari dosen. Itu proporsinya ada 10%. Ada literasi bahasa Inggris, ya kali kan dosen gak bisa bahasa Inggris, itu proporsinya 15%. Yang ketiga itu ada penalaran dan pemecahan masalah, proporsi 20%. Jangan khawatir, pemecahan masalah dan penalaran ini hampir sama dengan kita tes SKD kemarin di bagian TIU. Jadi kayak hitung-hitungan dan analisis penalaran kayak begitu. Terus yang keempat itu ada dimensi psikologi, proporsi 20%. Ini hampir sama dengan kita tes SKD bagian TKP. Psikologinya yang kayak begitu. Pasti teman-teman bisa kok, insya Allah. Terus yang kelima itu ada wawancara, proporsinya 20%. Nanti wawancara ini saya bahas di video tertentu ya, kalau banyak yang nonton maksudnya. Jadi kalau misalnya mau, tolong komen mau dibuatkan video tentang tips wawancara. Dan yang keenam itu micro teaching. Micro teaching ini proporsinya 20%. Sama ya, micro teaching juga begitu, akan saya buatkan video khusus untuk persiapan micro teaching kalau banyak yang request. Oke, kita bahas satu-satu. Di sini tridharma perguruan tinggi. Oke, karena teman-teman itu mau mengambil formasi dosen, otomatis kan dosen itu tanggung jawabnya ada 3 ya, tupoksinya ada 3. Yang pertama itu ada pendidikan dan pengajaran, yang kedua ada penelitian dan pengembangan, yang ketiga ada pengabdian kepada masyarakat. Oke, kita bahas satu-satu. Bidang pendidikan, itu maksudnya kita nih sebagai dosen, kita tuh sudah mendapatkan pendidikan yang layak atau yang setara sehingga kita bisa memberikan ilmu ke mahasiswa. Nah, untuk itu, yang pertama kita itu harus memperoleh pendidikan dan memperoleh gelar atau ijazah yang sesuai dengan bidang ilmu yang kita pahami. Yang kedua, itu mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar atau ijazah tambahan yang setingkat atau lebih tinggi di luar bidang ilmunya. Misalnya kayak profesi atau apapun. Yang ketiga, itu mengikuti pendidikan atau pelatihan fungsional dosen serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Nah, kalau pengajaran itu artinya kita nih yang ngajar mahasiswa. Artinya itu kita berinteraksi dengan mahasiswa dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu. Ini saya mengutip dari Permendikbud tahun 2014. Jadi tipsnya kalau untuk tridharma perguruan tinggi, teman-teman itu dimohon untuk lebih banyak membaca tentang peraturan-peraturan, termasuk Permendikbud tahun 2014. Terus ada beberapa hal dalam bidang pengajaran. Yang pertama itu melaksanakan kuliah atau tutorial, membimbing, menguji, dan menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, baik di bengkel, studio, kebun percontohan, atau teknologi pembelajaran dan praktik lapangan. Yang kedua itu membimbing seminar mahasiswa. Yang ketiga, membimbing kuliah kerja nyata, KKL, PKN, dan PPL. Yang keempat, membimbing dan ikut membimbing dalam penulisan disertasi, tesis, skripsi, laporan akhir mahasiswa. Yang kelima itu menguji di ujian akhir program mahasiswa. Yang keenam, membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan. Dan yang ketujuh, itu mengembangkan program-program kuliah yang inovatif. Yang ke-8, itu mengembangkan bahan pengajaran berupa buku ajar, diktat, modul, atau yang lainnya yang mendukung dalam proses pembelajaran. Yang ke-9, itu menyampaikan orasi ilmiah pada forum-forum akademik. Yang terakhir, itu membimbing dan membina dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya.
Ini nanti ketika teman-teman itu lulus CPNS kan kita ada latsar ya, latihan dasar. Nah itu nanti kita akan diarahkan ke dosen yang lebih senior, maksudnya itu senior dalam tingkatan fungsional, sehingga kita diminta untuk banyak belajar dengan dosen senior tersebut. Untuk menciptakan pengajaran yang berkualitas dan bermanfaat, maka dosen itu ada beberapa standar yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada standar kompetensi lulusan atau yang kita kenal dengan SKL. Yang kedua itu standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran. Dan ini lagi-lagi tercantum dalam Permendikbud tahun 2014. Jadi di sini teman-teman tolong untuk lebih banyak membaca Permendikbud tahun 2014. Terus karena tadi kita sudah membahas tentang pendidikan dan pengajaran, sekarang kita bahas Tridharma Perguruan Tinggi bagian penelitian dan pengembangan. Penelitian itu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus tugas-tugas penelitian itu yang pertama menghasilkan karya-karya ilmiah, yang kedua menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah, yang ketiga mengedit atau menyunting buku ilmiah, yang keempat itu membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, yang kelima membuat rancangan dan teknologi yang tidak dipatenkan, yang keenam membuat rancangan dan karya seni monumental atau seni pertunjukan atau bisa juga karya sastra. Dan untuk bagian penelitian, itu dosen diupayakan agar menjalankan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kita memakai Permendikbud nomor 49 tahun 2014. Yang dari tadi kita bahas itu Permendikbud tahun 2014. Nah, untuk mendapatkan info tentang Permendikbud 2014 ini, akan saya lampirkan di Drive, dan Drive-nya itu akan saya letakkan di kolom deskripsi. Jadi teman-teman silakan akses di sana ya. Jadi apapun info yang saya dapatkan tentang peraturan-peraturan terbaru akan saya up di sana. Jadi bisa teman-teman baca. Nah, di sini ada lingkup tentang SN Dikti. Yang pertama itu ada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian. Dan yang terakhir itu standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Untuk pengabdian kepada masyarakat di bagian ketiga ini, itu kegiatan dari sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang etika dan tridharma perguruan tinggi, dan tips saya itu tolong banyak-banyak membaca. Baik membaca peraturan-peraturan terbaru dan lebih ditekankan membaca tentang Permendikbud tahun 2014 tadi. Oke, selanjutnya itu tentang literasi bahasa Inggris. Ini lumayan besar nih proporsinya, ada 15%. Jadi apa sih yang dibahas di bahasa Inggris? Jadi literasi bahasa Inggris itu kayak kemampuan kita dalam menganalisis soal tentang bahasa Inggris. Ada sinonim juga, ada antonimnya waktu itu. Dan soalnya lebih mirip ke TOEFL sih, tapi bukan ke strukturnya, tapi lebih ke kayak pemahaman kita terhadap soal. Dan kemarin itu teksnya lumayan panjang, jadi agak menghabiskan waktu kalau kita tidak memahami tips dan trik dalam memahami soal tersebut. Jadi tolong lebih memperbanyak kosakata, memperbanyak latihan-latihan dalam soal-soal bahasa Inggris. Kalau dulu tuh zaman saya 2021 itu bukan structure tapi lebih ke pemahaman soal gitu. Terus yang ketiga itu ada penalaran dan pemecahan masalah. Ini proporsinya juga besar, 20%. Sama yang kayak saya bilang di awal, kalau ini nih hampir sama dengan TIU yang kita pelajari dan kita ujikan di SKD. Jadi di sini ada deret, ada hitung-hitungan angkanya. Pokoknya hampir samalah dengan TIU. Pasti teman-teman bisa lah itu.
insya Allah. Terus yang keempat, itu ada dimensi psikologi. Di sini proporsinya juga lumayan besar nih, 20%. Dimensi psikologi sama yang kayak kita pelajarin di SKD di bagian TKP. Jadi lebih ke kita nih, kan mau ngambil formasi dosen nih. Nah, nanti akan dimunculkan kasus-kasus ketika menjadi dosen. Jadi kira-kira kita tuh milih jawaban yang mana sih? Jadi lebih ke psikologi kita dalam menghadapi pekerjaan sesuai dengan formasi yang kita ambil, yaitu dosen. Pasti teman-teman bisa, insya Allah. Terus yang selanjutnya itu ada wawancara. Wawancara ini proporsinya 20%. Tips dari saya dalam menghadapi wawancara, yang pertama itu jangan gugup. Karena kalau gugup kan otomatis keluh ya lidah kita tuh, mau ngomong apa tuh jadinya bingung gitu kan. Jadi ya relax aja lah, santai. Tips lainnya itu pahami tupoksi kita sebagai dosen. Otomatis di sini tolong lagi teman-teman untuk memahami Tridharma perguruan tinggi, karena balik-balik tugas dosen itu ada 3, yang tadi pengajaran, ada penelitian, dan ada pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, tadi ya, pahami tentang Tridharma perguruan tinggi. Terus kita juga harus memahami etika menjadi dosen, itu bagaimana. Yang ketiga itu, siapkan jawaban yang pasti terkait pertanyaan-pertanyaan krusial. Pertanyaannya itu, kalau dulu ya, kalau yang saya dapat itu ada 3 pertanyaan krusial. Yang pertama, mengapa Anda memilih menjadi dosen? Nah, itu pertanyaan saya waktu tes wawancara. Yang kedua, mengapa memilih formasi dosen di kampus A? Karena saya mengambil di kampus A ya, di tempat saya yang lulus sekarang. Jadi di situ saya harus memberikan jawaban yang pasti, yang lugas, dan meyakinkan kenapa saya mengambil formasi di kampus tersebut. Dan pertanyaan yang ketiga yang nggak kalah krusialnya itu, mengapa harus memilih Anda? Ya, yang sebagaimana kita tahu, wawancara itu kan yang ikut tes wawancara itu kan 3 kali formasi ya. Otomatis kan banyak pilihan. Nah, berarti kita harus bisa meyakinkan bagaimana kita itu bisa dipilih. Berarti di sini kita bukan menawarkan janji, tapi kita lebih ke pemahaman terkait tupoksi, pemahaman tentang etika, pengalaman-pengalaman sebelumnya yang kita ceritakan dengan mengalir ceritanya itu. Dan yang pasti kita itu harus bisa meyakinkan kenapa harus memilih kita untuk bisa mengisi formasi tersebut. Itu untuk wawancara. Kalau mau tips lebih jelasnya tentang wawancara, itu akan saya buatkan satu video khusus, tapi ya by request ya. Jadi silakan komen kalau mau dibuatkan khusus tentang wawancara. Next, yang terakhir itu ada ujian tentang micro teaching. Proporsinya juga nggak kalah besar, yaitu 20%. Pengalaman saya kemarin micro teaching tahun 2021 itu tips yang yang saya kerjakan dulu ya. Sebelum micro teaching itu saya menyiapkan RPSOB dan kontrak perkuliahan. Jadi pas saya masuk ke ruangan micro teaching, karena kami micro teachingnya kan online, waktu itu zaman masih COVID. Jadi kan di break room itu, maksudnya sebelum ke micro teaching saya itu sudah menyiapkan si RPS dan kontrak perkuliahan. Jadi setelah selesai SKD, itu hal yang saya buat, yang saya siapkan, RPSOB dan kontrak perkuliahan. Dan pas di break room itu saya sudah menyiapkan file-file tersebut. Jadi waktu kita masuk ke ruangan micro teaching, kita tuh tinggal buka aja file-file itu. Jadi nggak buat kita jadi gugup dan menghabiskan waktu. Yang kedua, itu saya menyiapkan PPT interaktif yang dipakai saat kita tes micro teaching. PPT interaktifnya itu yang pasti PPT-nya poin-poin ya. Terus interaktif di sini maksudnya kita mengajak penguji yang lagi menguji micro teaching kita nih untuk ikut interaksi sama kita. Jadi kita menganggap si penguji di sana tuh sebagai mahasiswa kita. Berarti kan pembelajarannya itu harus aktif dan menyenangkan.
tergantung juga bagaimana cara kita membawakan pembelajaran. Saya yakin teman-teman pasti bisa nih membuat kelas menjadi menyenangkan. Yang ketiga, itu kan kalau kita ngajar itu pasti ada bagian evaluasi ya di akhir. Nah, di evaluasi kemarin itu saya membuat mini kuis. Jadi kemarin saya buat satu kuis, dan kuisnya itu menggunakan kuis Wizard. Nah, kuisnya itu kan waktu itu pakai model ini ya, ular tangga ya kuisnya itu. Jadi kan menarik karena waktu itu belum banyak yang pakai kuis itu. Jadi menarik dan interaktif juga bagi penguji. Terakhir, kalau kemarin saya micro teaching itu awal-awalnya saya pakai bahasa Inggris. Tapi setelah setengah dari pengajaran itu, waktu mau interaksi sama penguji, lebih diminta untuk bilingual. Jadi lebih ke campur lah Inggris Indonesia, karena kita sesuaikan juga dengan kondisi di tempat saya memilih formasi. Karena di formasi yang saya pilih itu tidak mungkin saya mengajar full Inggris, sehingga pihak penguji meminta saya untuk mengajar secara bilingual waktu di tes micro teaching. Terus yang kelima, karena kita dosen, otomatis kan kita harus paham dengan model dan metode pembelajaran ya. Jadi akan ada sedikit pertanyaan saat kita micro teaching itu, kenapa sih kita memilih model pembelajaran A dengan metode pembelajaran A? Gitu tuh. Nanti kita tinggal sesuaikan aja lah dengan materi pembelajarannya apa. Dan yang terakhir, ini tadi masih berkaitan dengan yang kelima, gunakan model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang kita angkat di RPS atau yang akan kita ajarkan di micro teaching. Nah, jadi itu ada 6 tips untuk menghadapi micro teaching. Kalau mau video lengkap tentang micro teaching, silakan request. Nanti akan saya buatkan video khusus tentang micro teaching. Dan setiap apapun file yang saya dapatkan terkait peraturan yang terbaru atau apapun itu tentang SKB akan saya up di Drive. Jadi teman-teman bisa akses Drive-nya di kolom komentar ya. Terima kasih. Semoga teman-teman semua lulus CPNS tahun 2023. Amin Allahumma amin. Ingat, kalau mau lulus berarti berserah diri, berdoa terus, minta restu orang tua, jangan lupa sedekah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.